Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa, karena dari hari ke hari kita diproses Tuhan untuk semakin serupa dengan Dia. Pada saat ini aku mau bagiin satu renungan singkat yang berasal dari Efesus 5 ayat 14. Saya bacakan di dalam nama Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini Paulus sedang menceritakan tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Paulus menekankan dua kata kerja yang penting di dalam ayat ini, yaitu bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Bangunlah dan bangkitlah. Ini adalah dua kata kerja yang sangat penting menurut Paulus, supaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan menjadi anak-anak terangnya Tuhan itu nggak hidup sembarangan, gitu ya. Nggak hidup dalam keterpurukan juga, makanya disuruh bangun, disuruh bangkit. Tapi apa bedanya bangun dan bangkit? Kalau mungkin di dalam bahasa Indonesia agak bingung ya, bangun dan bangkit gitu ya. Kalau kita baru bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan apa? Dari merem, ketika kita melek, itu artinya kita bangun, gitu ya. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat di dalam terjemahan Inggris, menggunakan kata awake, dan bangkit itu arise. Ketika kita tidur, melek mata, itu udah bangun. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, itu namanya arise, kita bangkit, gitu ya. Nah, kenapa bangun dan bangkit ini penting? Karena dua ini nggak bisa terpisahkan, saudara. Kita nggak bisa bangkit kalau kita nggak bangun dulu. Tapi kalau kita cuma sampai di tahap bangun doang, nggak bangkit, itu juga kita akan stuck. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kehendaki supaya kita bisa kerjakan. Makanya jangan heran, banyak orang juga bangkit sih gitu dari tempat tidur, tapi dalam keadaan ngantuk gitu ya, masih nggak awake. Alhasil apa? Bisa keserimpet gitu ya, masih belum fokus, mengerjakan apa-apa masih belum bisa gitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bilang, aduh gue lagi ngumpulin kesadaran gue nih gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita awake dulu. Ini secara rohani ya. Secara rohani kita harus awake dulu, baru kita bisa bangkit. Saya mau kasih ilustrasi. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya di dunia marketplace. Itu kadang-kadang kalau ngumpul suka, yuk minum gitu kan. Saya sebagai orang balak selamatan, saya selalu bilang, sorry saya nggak minum. Karena saya tahu ketika orang yang minum-minum, meskipun sehebat apapun mereka gitu ya, ketika mereka udah hilang kendali, mereka itu mabuk gitu ya, mabuk. Yang kehilangan apa? Kesadarannya. Ketika orang udah mulai kehilangan kesadaran, orang mengambil keputusan bisa salah. Orang gampang banget jatuh. Bisa bangkit nggak? Bisa. Kadang-kadang teman saya ketika dalam keadaan mabuk bisa, saya mau pulang gitu ya. Wah, gitu. Tapi yang ada, ketika dia jalan sempoyongan, dia nggak ngelihat ada tiang, dia nggak ngelihat ini lantainya beda level. Kadang-kadang dia keserimpet sama kaki sendiri gitu. Karena kenapa? Kehilangan kesadaran. Bangkit sih, tapi mudah banget jatuh. Anak-anak Tuhan itu nggak cuma harus bangkit, tetapi harus bangun. Secara rohani kita nggak cuma harus bangkit, tetapi kita harus bangun dulu secara rohani. Apaan sih bangun secara rohani? Memiliki kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini bisa kenal Tuhan itu karena anugerah. Karena anugerah doang. Kita bisa memperoleh keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena usaha kita. Kita harus memiliki kesadaran setelah kita menerima Tuhan
what should I do? Gitu. Oh, apa saya berdiam diri aja? Yang penting gue datang ke gereja kok setiap minggu. It's not enough. Nggak cukup, karena Tuhan nggak mau cuma kita jadi ngisi-ngisiin gereja, enggak. Menu-menuin gereja, enggak. Itu Tuhan bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, nggak cukup cuma berdiam diri, tetapi kita harus keluar menjadi berkat untuk orang lain, sehingga orang-orang boleh mengenal Kristus. Gimana orang-orang bisa mengenal Kristus kalau hidup kita nggak mencerminkan hidup anak-anak terang? Orang-orang Kristen tuh sama aja kelihatannya sama orang dunia ternyata gitu. Nah ini nih, karena nggak memiliki kesadaran kalau hidupmu sudah memperoleh keselamatan karena anugerah. Kita nggak sadar kalau di dalam Tuhan, kita nggak bisa cuma percaya sama Tuhan, that's it gitu. Kalau percaya Tuhan tuh harus percaya dengan janji-janjinya dan setiap perintahnya. Kalau kita percaya sama Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan loh. Tapi Tuhan Yesus juga bilang di Yohanes, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan apa yang menjadi kehendakku loh. Gitu. Jadi, kesadaran tentang itu, kesadaran kenapa kamu diselamatkan, kesadaran kenapa Tuhan mau pakai kamu dari sekian banyak orang, kesadaran-kesadaran itu harusnya muncul di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita bangkit, kita nggak gampang jatuh. Karena kita tahu apa purpose-nya kita. Kita lagi sadar nih. Ketika kita mau berbuat dosa, kita sadar nih, ini salah loh. Ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini menjadi satu barrier buat kita, menghindari kita supaya kita juga jatuh di dalam dosa. Buat saya, tema kekudusan kita dari tahun 2021 sampai 2025 nih, itu tema yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan, in the end, tujuan akhirnya adalah kembali kepada keserupaan dengan Kristus. Makanya di dalam proses pertumbuhan rohani dari bayi rohani menjadi dewasa rohani, itu namanya proses sanctification gitu ya, pengudusan. Supaya pengudusan itu adalah proses membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi kita nggak akan bisa dewasa di dalam Tuhan kalau kita nggak awake. Miliki kesadaran dulu. Setelah itu, arise, bangkit. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk, diam manis. Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan yang cuma duduk diam manis. Tuhan mau kita dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Untuk itu, yuk semua dari kita yang mendengarkan renungan hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang awake, bangun, arise, bangkit. Sehingga kita bisa menjadi dampak untuk banyak orang dan memberkati banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh belajar Tuhan. Engkau menghendaki kami untuk bangun dan bangkit dari kehidupan kami Tuhan. Apabila Engkau mendapati hal-hal enggak berkenan di hadapan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan ampunilah setiap dari kami. Kami mau bangun Tuhan, kami mau sadar kalau kami boleh hidup itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan demi kesempatan, kalau kami masih boleh menikmati setiap berkat-berkat yang mungkin kami nggak sadarin sekalipun Tuhan. Untuk itu, berikan kami kesadaran itu Tuhan. Ingatkan kami terus untuk kami boleh bangun, supaya kami boleh bangkit dari hidup kami Tuhan. Dari keterpurukan kami boleh bangkit dengan baik berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena kami memiliki kesadaran penuh atas setiap keputusan-keputusan kami, atas setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami Tuhan juga jadi berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.